Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan IES Channel. Di kesempatan ini kita akan berbagi tentang sesuatu yang cukup penting ya buat para akademisi, baik pembelajar, dosen maupun mahasiswa bisa menggunakan ini. Apa itu? Inilah yang kita sebut sebagai infografik yang sering kita buat untuk terutama tuh PowerPoint ketika kita mengajukan apa secara visual penjelasan-penjelasan narasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens yang menggunakan infografik. Dan kita bisa bayangkan sebelum ini bahwa membuat infografik itu tidak gampang ya. Selain memenuhi estetika, dia harus eye-catching, kemudian juga relevan dengan isi apa yang disampaikan dengan narasi yang termuat di dalamnya. Nah, saat ini kita sudah ada yang namanya Napkin AI yang bisa membantu kita membuat infografik tersebut sehingga eh, sangat mudah, hanya dengan beberapa klik maka sudah jadi. Dan hebatnya lagi dia sesuai dengan tema yang kita maksudkan, sesuai dengan narasi kita, relevans gambarnya misalnya, warna-warnanya. Coba kita tunjukkan bagaimana menggunakan napkin yang kemudian bisa kita terapkan di dalam bentuk apa namanya gambar biasa, atau mungkin langsung kita copy, kita paste ke naskah yang akan kita buat ya. Dan ini sangat sangat diperlukan terutama bagi kita yang akan membuat makalah atau membuat buku ya, terutama untuk memperjelas isi apa yang dinarasikan di dalam buku. Kita buktikan bagaimana menggunakan napkins itu sekarang di awal. Kita masuk ke ini, ke Chrome kita, kemudian sign in dulu. Oke, saya sudah sign in ini. Nah, kalau kita sudah masuk ke apa namanya, ke Chrome, ke eh, Gmail kita, maka kita bisa ketikkan napkin AI. Nah, ini sudah ada napkin AI. Tinggal enter. Oke, muncul napkin AI, the visual AI for business storytelling. Jadi memang napkin ini menghususkan diri untuk visualisasi, visualisasi dari narasi yang akan kita buat. Coba kita buat, oke, cukup sederhana. Ini di tempat inilah kita menempatkan teks yang akan kita visualkan. Kemudian eh, apa tanda plus atau tanda kilat ini adalah untuk kita membuat, nah apa namanya, mengeksekusi dari mapnya. Jadi di sini akan ditunjukkan dia bisa buat macam-macam ya. Nah, seperti ini ya, atau skematis atau dalam bentuk mind map dan sebagainya. Baik, kita langsung sign up saja. Sign up bagi yang belum memiliki akun, bagi yang sudah memiliki akun langsung sign in saja. Kita buat ini, langsung saya sign in-nya menggunakan eh, akun Google saya. Oke, ini contohnya ada beberapa ya. Saya ada membuat infografik tentang 9 elemen bisnis model kanvas. Ini yang dihasilkannya seperti ini atau seperti ini.
Nah, seperti ini. Atau hal lain yang ingin kita lihat. Kalau kita lihat library. Jadi setiap kali apa yang kita buat itu ada tersimpan di dalam library ya. Tersimpan dalam library. Jadi jangan khawatir kalau hilang misalnya. eh, Dia tetap akan tersimpan. Kemudian kalau kita akan membuat baru, maka kita buat new napkin sini. New napkin sini kita buat seperti ini. Nah, nah, di sini misalnya seperti contoh tadi, buatkan saya kita bikin apa ya? Eh atau gini, buatkan saya langkah-langkah melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah misalnya ya. Buatkan saya infografiknya, jangan lupa infografik langkah-langkah melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Kita klik continue. Oke. Nah, dia akan buat seperti ini. Nah, langkah-langkah melakukan penelitian sesuai kaidah ilmiah adalah ini. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah yang penting dalam melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Penelitian yang baik tidak hanya menghasilkan data yang valid, tetapi juga mengikuti prosedur yang sistematis dan terstruktur. Oke, saya tidak perlu membaca habis. Kita lihat ada satu, langkah dua, langkah tiga, rumusan hipotesisnya, langkah empat, langkah lima, langkah enam, tujuh, delapan, ada 9 ya. Ada 9 sampai publikasi. Bagaimana kita membuat infografiknya? Nah, kita langsung di sini buat. Ini ada flash, tanda flash ini, tanda flash atau tanda kilat ini kita klik. Tuh. Maka dia akan berproses. Ini sekarang prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dibagi masalah, tinjau pustaka, hipotesis, metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, menarikan kesimpulan, laporan, penyusunan laporan ya. Ini contohnya. Ini hanya salah satunya. Kita bisa lakukan yang lainnya misalnya ya. Eh, apa katakanlah kepingin yang lainnya. Ini ada beberapa contohnya. Misalnya seperti ini. Bergaya mercusuar seperti ini. Oke. Atau lainnya. Atau kita bisa misalnya masih lagi penasaran mau bentuk lain dari ini, eh, kita hentikan dulu, kemudian buat lagi. Ini undo saja. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini, bisa menjadi seperti ini dan lainnya. Mana yang kita suka? Baik, kemudian anggaplah saya lebih suka yang ini sebenarnya. Yang ini aja ya. Ini seperti ini. Oke. Ini yang kita ambil. Ini akan kita ambil. Nah, ini pun akan kita ubah. Gambar ini bisa kita ubah kalau tidak sesuai. Ini penyusunan laporan saya kira sudah relevan ya. Ada gambar pena, tangan, megang pena, kemudian kertasnya, kemudian penarikan kesimpulan. Perhatikan yang lainnya juga. Rumusan hipotesis ini juga gambarnya sudah sesuai saya kira. Hanya mungkin misalnya gambarnya eh, kita kurang suka warnanya, misalnya mengubah ini. Kita ubah menjadi ini backgroundnya, warna background, atau warna lainnya. Eh,
stylenya kita ubah. Misalnya, oke. Oh ya, ini untuk kalau misalnya pro ya. Oke, nah sekarang ini kan seperti ini. Kemudian bagaimana hasilnya? Kita bisa ekspor. Ekspor. Nah, ada dua pilihan. Apakah kita download saja, apakah kita simpan dalam bentuk clipboard. Artinya langsung kita paste ke misalnya ke apa ya, ke PowerPoint misalnya atau ke naskah kita. Nah, di sini juga ada pilihan, ada PNG, SPG, dan PDF formatnya. Saya kira lebih baik PNG saja kalau kita ingin backgroundnya transparan seperti ini ya. Ini on, kita transparankan. Nah, ini transparan seperti ini. Kemudian apakah light, apakah dark, dark ya, gelap nih seperti ini. Nah, ini gelap. Oke, kita lihat seperti itu. Nah, ini contohnya. Misalnya kita simpan saja sebagai clipboard ya, tidak bisa di-download. Clipboard itu langsung tercopy, kemudian kita buka, simpan di katakanlah di ini. Ini seperti saya beberapa ada membuatnya ya sebelumnya. Kita langsung di katakanlah naskah tadi MS Word ya, langsung saja dipastekan sini. Maka akan muncul inilah hasilnya ya. Dan ukurnya kita bisa ubah-ubah. Nah, seperti itu. Capai penelitian ilmiah yang efektif. Ini juga bisa kita hilangkan ya nanti di apa di aplikasinya bisa kita hilangin. Yang lain saya buat, saya ada membuat tentang ini tema sebuah buku novel ya yang ya seolah saya ingin membuat sebuah buku perjalanan seseorang. Kemudian ini memahami model bisnis. Ini saya buat seperti ini. Nah, jadi ada mudah sekali membuatnya. Hanya beberapa klik kita sudah bisa membuat gambar yang indah seperti ini dan sangat eye catching ya karena visual dan sangat mudah dipahami. Salam sejahtera untuk semuanya. Eh, Tidak lupa kita ucapkan salam learning, doing, and playing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.